Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis entropi dan perubahan informasi dalam sistem tertutup dan terbuka yang melakukan proses metabolisme. Kemudian yang kedua ada pendahuluan. Schrödinger berpendapat jika D adalah ukuran ketidakteraturan, kebalikannya 1/D dapat dianggap sebagai ukuran langsung. Sejak logaritma 1/D hanya dikurangi logaritma D, kita dapat menulis persamaan Boltzmann sebagai berikut. Min entropi sama dengan K log 1/D. Oleh karena itu, entropi negatif diambil dengan tanda negatif itu sendiri merupakan ukuran keteraturan. Kemudian, Mahulikar, Davis, dan Ho berkontribusi pada konsep megentropi. Balmer berpendapat bahwa sistem kehidupan adalah unik, ditandai dengan penurunan entropi. Mereka selama hidup, mereka membentang. Davis memprediksi penurunan entropi dalam proses self-assembly di dalam sistem terbuka termodinamika. Kemudian, dua hukum dasar secara umum dalam termodinamika aksiomatik klasik, yaitu yang pertama energi kekal dalam setiap proses termal nyata. Yang kedua, kalori atau panas tidak dapat dimusnahkan dalam termal nyata apapun proses. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan membakar koran di kompor atau membakar bensin. Bahan-bahan ini akan hilang selamanya. Sebuah sistem klasik itu mengandung lebih banyak informasi daripada sistem kuantum, karena variabel klasik dapat mengambil nilai apapun, sedangkan variabel kuantum adalah distrik. Sejauh ini sebuah sistem klasik untuk memunculkan sistem kuantum harus kehilangan informasi, dan itu terjadi secara alami. Kemudian itu ada 3 jenis sistem termodinamika. Yang pertama, sistem terisolasi digariskan oleh batas kaku dan isotermal. Dia tidak menukar zat maupun energi dalam bentuk apapun dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada sistem tertutup, memungkinkan pertukaran energi, tetapi bukan substansi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada sistem terbuka, mempertukarkan keduanya, zat dan energi dengan lingkungan. Dalam hal ini itu jumlah partikel di sistem tertutup dan sistem terisolasi konstan karena tidak ada pertukaran zat dengan sekitarnya. Dalam sistem terbuka, jumlah partikel adalah variabel. Jika sistem terbuka menunjukkan pertumbuhan yang diikuti oleh impor dan akumulasi zat. Jadi jumlah partikel dalam sistem meningkat. Jika sistem terbuka kehilangan substansi, maka jumlah partikel berkurang dan organisme menunjukkan atrofi. Kemudian dalam teori sistem informasi dikuantifikasi melalui entropi Shannon, yaitu sebagai berikut: I sama dengan I per N sama dengan min K M sigma J per J sama dengan 1 PJ ln PJ, di mana I adalah informasi per simbol, I adalah informasi, N adalah jumlah simbol, K adalah konstanta, dan PJ adalah peluang munculnya simbol J. Kemudian dalam termodinamika statistik ICS, ekspresi paling umum untuk entropi adalah entropi Gibbs, didefinisikan sebagai berikut seperti pada layar, di mana S adalah entropi, K-nya itu konstanta Boltzmann, dan PJ adalah probabilitas keadaan mikro. Jika kita memilih konstanta dalam rumus Shannon sama dengan konstanta Boltzmann, maka informasi dari entropi dapat dinyatakan dalam persamaan unit. Kemudian yang ketiga ada analisis teoritis. Teorema 2 dirumuskan kembali dalam hal informasi mengatakan bahwa informasi 1 dihancurkan dalam proses termal nyata. Tidak ada informasi ansik atau dengan kata lain kebutuhan informasi secara keseluruhan kasus pembawa material. Selama pembawa material ada dalam sistem termodinamika, informasinya juga harus ada dalam beberapa bentuk. Pembawa material tidak bisa dihancurkan, tetapi hanya bisa dihapus. Bahkan molekul kompleks terurai sendiri, mereka tidak bisa hancur, tetapi terurai dalam komponen oligomernya. Komponen-komponen ini juga mewakili materi pembawa informasi. Kemudian, dalam hal ini harus ada 2 bentuk sistem informasi. Yang pertama itu bentuk potensial atau tidak terlihat. Kemudian yang kedua bentuk fenotipik yang terlihat. Jadi sistem informasi hanya dapat dihapus dari sistem.
dan hanya jika pembawa zat dikeluarkan dari sistem. Informasi tidak dihancurkan dalam kasus itu, tetapi dihapus dari sistem dan diteruskan ke lingkungan. Jadi seperti informasi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Oleh karena itu, informasi adalah milik sistem termodinamika. Kemudian seperti energi potensial dan kinetik dalam fisika klasik, informasi dapat berpindah dari potensinya ke bentuk nyata atau terlihat dan sebaliknya. Hanya jika kita melepas pembawa material, informasi dapat hilang atau tidak hancur dari sistem. Kalau tidak, itu akan hadir dalam bentuk tersembunyi, dalam bentuk informasial. Oleh karena itu, hukum konservasi harus berlaku untuk materi, zat maupun energi. Kemudian perhatikan contoh koran yang terbakar berikut. Kelihatannya jelas bahwa informasi dalam bentuk fenotipnya menghilang. Bentuk fenotipnya tidak dihancurkan karena operator tidak bisa dimusnahkan menurut hukum konversi. Informasi transit ke bentuk potensialnya yang dibawa oleh pembawa baru yang lebih sederhana, yaitu CO2 dan H2. Informasi itu seperti substansi objek komposisi atau proses dekomposisi. Karena informasi dan entropi adalah sifat-sifat yang berkaitan erat, hukum kekalaannya untuk keduanya. Jumlah informasi dan entropi dalam sistem termodinamika tertutup adalah konstan, sehingga dapat menulis I plus S sama dengan CON S tan T. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Amir. Untuk Amir dipersilakan. Oke, terima kasih Angga. Pada gambar satu ini di gambar kiri. Maaf yang tadi enggak, yang gambar satu. Ya. Pada gambar satu ini di gambar kotak yang kiri itu tidak mengandung zat apapun atau dia tidak ada bahan pembawa informasi. Jadi ini bukan termasuk termodinamika sistem menurut definisi. Akibatnya dia tidak mengandung informasi. Setiap sistem termodinamika itu mengandung berapa zat dan akibatnya informasi di dalamnya bentuk potensial seperti pada kotak yang di tengah atau bentuk fenotipik yang terlihat pada kotak yang ada di sebelah kanan. Selama sistem termodinamika ada, mengandung beberapa zat dan informasi yang dibawa olehnya atau komponennya dalam bentuk potensial atau nyata. Next. Pada gambar 2 ini dijelaskan proses sintesis dalam termodinamika tertutup menurunkan entropi dengan meningkatkan konten informasi. Informasi di sisi kiri itu minimal dan entropinya maksimum. Sedangkan di sisi kanan informasinya maksimum dan entropinya adalah minimal. Peningkatan informasi menyebabkan penurunan entropi jika ditutup sistem melakukan proses sintesis. Next. Pada gambar 3 ini dijelaskan perubahan informasi dan entropi dalam sistem termodinamika tertutup melakukan reaksi dekomposisi. Penurunan konten informasi selama dekomposisi menyebabkan peningkatan entropi dalam sistem termodinamika tertutup. Next. Dari gambar 2 dan 3, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam reaksi sintesis sistem termodinamika tertutup, menurunkan entropi sementara, meningkatkan konten informasinya yang terlihat. Dalam reaksi dari dekomposisi, sistem berlaku dengan cara yang berlawanan. Itu meningkatkan entropi dengan mengurangi konten informasi yang terlihat. Maka bila dipertimbangkan ratai IRNA-nya yaitu GCAA, CGGA, CUUU, dan GCAA, CGGA, CUUU, strip, CUC, GU, CGGU. Next. Pada gambar 4 ini jelaskan skema sistem termodinamika terbuka yang melakukan sintesis reaksi. Konten informasi dari sistem meningkat. Entropi sistem juga meningkat karena akumulasi zat.
kita dapat menyimpulkan bahwa sistem termodinamika terbuka melakukan reaksi sintesis, berperilaku dengan cara yang berbeda dari sistem termodinamika tertutup yang melakukan reaksi yang sama. Next. Sistem termodinamika terbuka melakukan dekomposisi reaksi mengubah informasi dan entropi dengan cara yang berlawanan dari selama reaksi sintesis. Terlihat pada gambar 5 yang dijelaskan. Reaksi dekomposisi dalam sistem termodinamika terbuka, informasi isi sistem berkurang, sedangkan perubahan entropi tergantung pada impor dan neraca ekspor bahan. Next. Dari gambar 5, dapat disimpulkan bahwa termodinamika terbuka, sistem yang melakukan reaksi dekomposisi menurunkan informasi, sedangkan perubahan entropi tergantung pada keseimbangan fluks monomer masuk dan keluar dari sistem. Next. Pada gambar 5, sistem termodinamika terbuka melakukan degradasi reaksi. Ada 2 kasus diantaranya sebagai berikut. Yang kasus A itu sistem menguraikan dirinya sendiri dan kehilangan substansi dengan mengekspor ke lingkungan. Yang B, sistem menguraikan dirinya sendiri dan mengakumulasi zat kimia. Next, enggak? Dalam kasus A, sistem kehilangan pembawa materi informasi, dan oleh karena itu mengurangi informasi total atau I. Artinya, kedua komponen dikeluarkan dari sistem bersama-sama dengan pembawa materi. Entropi juga berkurang karena ditempelkan dari sistem bersama dengan zat. Jika kasus A mengikuti gambar 4, maka sistem berada pada kondisi tunak. Dalam kasus B, tidak ada informasi yang dihapus dari sistem. Dalam hal ini, informasi total disimpan dalam bentuk potensial. Entropi sistem meningkat karena degradasi ion polimer dan setelah itu akumulasi monomer. Next. Yang keempat ada kesimpulan. Boleh next enggak? Selama reaksi sintesis dalam sistem termodinamika tertutup, konten informasinya meningkat, sementara entropinya menurun. Di informasi reaksi degradasi berkurang, sementara entropi meningkat. Dalam sistem termodinamika terbuka yang melakukan sintesis reaksi baik entropi dan konten informasi meningkat, di tempat sistem terbuka yang melakukan proses dekomposisi baik entropi maupun konten informasi berkurang. Next. Oke, sekian presentasi kali ini. Jika ada yang bertanya, boleh satu pertanyaan untuk karena keterbatasan waktu untuk kelompok lain. Saya izin bertanya dong. Ya, boleh. Tadi kan saya lupa slide berapa, cuman kan ada gambar kedua kalau nggak salah. Nah, itu kan ada reaksi sintesis gitu. Nah, reaksi sintesis pada gambar kedua itu tuh berpengaruh dalam apa sih? Makasih. Oh ya,
Makasih Miftahul Janah. Kami izin mendiskusikannya dulu. Makasih. Bentar. Tes. Mir, izin masuk. Mau ngejawab pertanyaan Nana. Silakan Tadi Angga. pertanyaannya reaksi sintesis pada gambar 2 ini itu berpengaruh dalam apa? Ini lagi aja nih, mau lanjut apa ditunda dulu? Boleh tunda dulu Kak, sebentar. Izin masuk nih, mau jawab ya. Silakan Tadi Kak. reaksi sintesis pada gambar kedua itu berpengaruh dalam apa? Jawabannya itu akumulasi informasi selama proses sintesis itu kan mengarah ke penurunan entropi dalam sistem tertutup. Kemudian sistem termodinamika tertutup itu kan terdiri dari 12 nukleotida ditunjukkan pada gambar 2 ini. Nah, jadi reaksi sintesis berpengaruh untuk mengubah keadaan sistem termodinamika dalam mengurangi entropi dengan meningkatkan yang terlihat dari sistem informasi tersebut. Untuk Ana, apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Makasih Angga. Ya, sama-sama. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Angga dengan jawabannya. Dengan pertanyaannya Miftahul Janah, kami menutup presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila keterbatasan waktu dan banyak kekurangannya. Kami mengucapkan maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Damora.
Terima kasih. Untuk suara bisa jelas terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Jadi yang tadi yang baru dipresentasikan tadi dicatat ya untuk pertanyaannya, kemudian jawabannya dituliskan di PPT, di PowerPoint, kemudian setelah itu di-upload di Edmodo untuk PPT, PowerPoint-nya, dan video record rekaman yang tadi direkam untuk presentasi tugas kelompoknya. Sudah semua ya untuk yang presentasi tugas kelompok untuk mata kuliah termodinamika. Izin masuk, Pak. Ya. Ini ada 3 kelompok lagi yang belum presentasi, gimana, Pak? Berapa? 3 kelompok. 3 kelompok. Masih ada kelompok 10, 11, dan 12. 10, 11, 12. dan 12. Ya. Kalau dilanjut besok gimana? Bisa? Hari Selasa. Hari Selasa waktu jam berapa ya? Selasa malam aja, habis jam 7 ya, jam 7 malam. Oke, bisa ya, jam 7 malam ya. Untuk besok Selasa. Besok Selasa 22 Juni jam 7 malam. Ya, oke, baik. Karena waktunya sampai jam 6, untuk mata kuliah termodinamika, berakhirnya waktu juga berakhirnya ke perkuliahan untuk mata kuliah termodinamika. Kemudian nanti di bagian berikutnya nanti coba ada soal untuk dikerjakan, nanti dicoba dipelajari dari buku termodinamika. Nanti coba dicari teori tadi yang sudah diceritakan mengenai ini. Ada udara yang dikompresi dengan kompresor dengan adiabatik. Kondisinya ada adiabatik, artinya tidak ada panas yang keluar ke sistem dan juga tidak ada panas yang masuk ke dalam sistem maupun ke lingkungan. Kemudian dikompres dengan tekanan 100 kPa kilopascal pada temperatur 12 derajat Celcius menjadi 800 kPa. Lalu laju fluida yang bekerja itu diasumsikan steady, kondisinya stabil, dengan lajunya itu 0,2 kg per second.
Jika diketahui efisiensi isentropik kompresor itu adalah 80%, coba tentukan atau cari atau hitunglah berapa nilai temperatur udara, berarti suhu ya, suhu atau temperatur udara yang keluar pada output ya. Kemudian daya yang dibutuhkan kompresor, berapa nilainya? Daya yang dibutuhkan kompresor jika nilai data-data yang diketahui CP-nya 1005 kJ per kilogram Kelvin dan nilai K 1,4. Lalu yang kedua, berapa nilai entropi molar, kemudian temperatur 500 Kelvin, entropi molarnya 298 Kelvin dengan nilai M, nilai CPM seperti ini, nilainya 20,18 dan 20,786, dan terakhir adalah ini hitung besar perubahan entropi. Jadi kenapa hal ini perlu dibaca lagi teori-teorinya, karena termodinamika itu ya ilmunya seperti ini, ilmu termodinamik atau hubungan dengan termodinamika berhubungan dengan masalah perubahan entropi. Di case ini atau kondisi ini atau kasus ini adalah menghitung berapa perubahan nilai entropi jika fluida kerjanya adalah argon dengan temperatur 25 derajat Celcius yang memiliki tekanan 1 atmosfer, berada atau disimpan pada wadah 500 cm C⁻³ ya, cm kubik, dengan data nilai M-nya, molnya, molekulnya, dan CPM-nya 20,786. Lalu yang menjadi pertanyaan, dibiarkan memuai isotermal menjadi 1000 cm⁻³. Yang ditanya adalah hitunglah besarnya perubahan entropi. Kemudian setelah memuai, lalu dipanaskan dengan volume tetap sampai 100 derajat Celcius. Lalu berapa nilai entropi mengalami perubahan? Jadi berapa nilai entropi yang terjadi jika divariasikan nilai temperatur, kemudian nilai temperaturnya 100 derajat Celcius, dan mengalami pemuaian jika mengalami perubahan yang awalnya dari 500 cm3 menjadi 1000 cm3. Oke, baik. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa untuk melanjutkan presentasi tugas kelompok yang belum selesai. Karena perkuliahan ini sampai jam 6 ya. Kita ketemu lagi di hari Selasa. Sampai jumpa di hari Selasa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.